anak-anak pintar, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah di tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah diberikan kepada kita semua. Anak-anak masih ingat pada video sebelumnya kita membahas subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi untuk kelas 2 di tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi, video yang sebelumnya adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, video yang ini, video yang kedua adalah hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca teks berikut ini. Tugas piket. Bel pulang sekolah berbunyi. Semua siswa merapihkan buku lalu berdoa. Setelah berdoa, mereka pulang ke rumah. Beberapa siswa tetap tinggal di kelas. Mereka akan melakukan tugas piket. Mereka membersihkan kelas. Setiap hari, tugas piket dilakukan bergiliran dengan tertib. Dengan piket, kelas dibersihkan agar besok siswa nyaman belajar. Bila nyaman, tentu belajar pun menjadi mudah. Contoh hidup sehat sebagai berikut. Yang pertama, bangun tepat waktu. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, sebelum makan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun cuci tangan. Yang keempat, makanan sebelum dimasak harus dicuci terlebih dahulu. Yang kelima, makan makanan bergizi. Yang keenam, yaitu seminggu sekali bak mandi harus dibersihkan. Yang ketujuh, selalu hidup bersih dan rapi. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu dia contoh hidup sehat. Ciri-ciri lingkungan sekolah sehat dan bersih. Yang pertama, terdapat ventilasi udara setiap ruangan. Apa sih ventilasi itu? Ventilasi itu keluar masuknya udara dalam ruangan. Yang kedua, terdapat pepohonan atau tumbuhan. Jadi sekolahnya itu asri, banyak pohon dan tumbuhan. Jadi membuat udara menjadi sejuk. Benda tertata rapi. Yang keempat, tidak ada sampah yang berserakan. Lalu, apa manfaat kelas bersih? Yang pertama, udara segar dan sehat. Yang kedua, nyaman untuk belajar. Dan yang ketiga, terhindar dari penyakit. Yuk kita baca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang.
Informasi apa yang teman-teman peroleh dari teks yang sudah dibaca tadi? Yang pertama yaitu kita harus membersihkan kelas kita agar kelas kita bersih. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Apa saja penyakit-penyakitnya? Penyakitnya seperti batuk, flu, demam berdarah. Ciri-ciri sekolah tidak bersih dan sehat. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat sampah seperti pada gambar di samping ini. Yang kedua, tidak ada ventilasi udara. Yang ketiga, dindingnya banyak coretan. Tidak terdapat pepohonan atau tumbuhan. Jadi tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan di sekitar sekolah. Yang kelima, kamar mandi baunya tidak sedap. Yang keenam, benda-benda tidak tertata rapi. Akibat sekolah tidak bersih dan sehat. Yang pertama, sarang penyakit. Yang kedua, udara tidak sehat. Yang ketiga, tidak nyaman untuk belajar. Yang keempat, sekolah menjadi kotor. Dan yang kelima, sarang nyamuk. Jadi itulah akibat sekolah bila tidak bersih dan sehat, seperti pada gambar di samping ini. Menjaga kebersihan diri terdiri dari yang pertama menjaga kebersihan rambut seperti keramas. Lalu yang kedua yaitu menjaga kebersihan kuku. Jadi bila kuku kita sudah panjang, kita harus memotongnya agar kuku kita menjadi bersih. Tangan kita juga tidak menjadi sarang kuman. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan badan. Menjaga kebersihan badan yaitu dengan mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan gigi. Nah, gigi itu harus teman-teman bersihkan, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur. Jadi kalau kita sudah makan, menggosok gigi agar tidak ada sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Lalu sebelum tidur, jadi sebelum tidur kita harus menggosok gigi agar ketika kita tidur gigi kita sudah bersih, kuman tidak membolongi gigi kita. Yang kelima, menjaga kebersihan telinga. Nah, telinga ini teman-teman harus jaga kebersihannya ya, biar kita terhindar dari kuman. Nah, seminggu sekali teman-teman harus membersihkan telinga. Nah, yuk kita baca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat tanaman yang indah. Ada juga pepohonan yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi himbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Informasi apa saja yang diperoleh dari teks yang sudah teman-teman baca? Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, pekarangan sekolah harus dijaga. Kebersihan dan keindahannya juga. Berikut ini cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Yang pertama, menyapu pekarangan setiap hari. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar. Yang keempat, membersihkan parit atau selokan agar tidak tergenang atau mampet. Itu dia cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa like video dan subscribe ya.